Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada anak-anak sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat salam semoga terlimpah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga terlimpah pada kita sekalian. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lidayya wa lil mu'minina. Terima kasih anak-anak. Baik, sudah siap kita untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai memperkuat akidah Islam. Ya. Oke. Ruang lingkup materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 5 poin yang akan kita sampaikan. Namun pada kesempatan pertemuan perdana ini saya akan sampaikan 2 pokok permasalahan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian akidah Islam. Kemudian yang nomor 2 dasar-dasar akidah Islam. Yang ketiga tujuan mempelajari akidah Islam. Yang keempat pengertian iman, Islam, dan ihsan. Dan yang terakhir hubungan iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ada 2 poin materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian akidah Islam. Apa yang dimaksud dengan akidah Islam? Ini ada pengertian menurut bahasa, kemudian ada pengertian menurut para ulama, dan ada pengertian menurut Al-Quran. Yang pertama, menurut bahasa, tentu saja ini adalah dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata aqada, yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Jadi kata kunci dari pengertian akidah Islam adalah ikatan atau perjanjian. Kemudian menurut para ulama, pengertian akidah Islam adalah ma aqada alaihil qalbu wad dhamir. Saya ulangi,
ma aqada alaihil qalbu wad dhamir. Artinya akidah Islam adalah sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Lantas bagaimana pengertian akidah Islam menurut Al-Quran? Dijelaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kalau dikorelasikan atau dihubungkan di antara ketiga pengertian di atas, ada istilah ikatan, ada yang terkait kepadanya hati dan hati nurani, dan di dalam Al-Quran diperintahkan agar kita memenuhi akad-akad itu. Dan yang dipanggil di sini adalah hai orang-orang yang beriman. Apa artinya? Kalau kita sudah terikat dengan akidah, ya, dengan ikatan atau perjanjian di dalam agama, maka atau agama Islam, maka kita akan dipanggil sebagai orang yang beriman. Tuh, kalau sudah beriman, berarti kita wajib memenuhi akad-akad atau ikatan-ikatan perjanjian itu harus kita penuhi, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan mengenai pengertian akidah menurut istilah. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sedangkan akidah Islam atau dalam bahasa Arabnya al-aqidah al-islamiyah atau al-aqidatul islamiyah dapat diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau disebut Muslim. Jadi kita sebagai orang Islam, maka kita harus meyakini pokok-pokok kepercayaan yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Kalau sudah kita yakini kebenarannya, kemudian kita melaksanakan ajaran-ajarannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Jadi kita sebagai seorang Muslim wajib mempercayai ajaran-ajaran yang ada di dalam pelajaran agama Islam, yang ada di dalam agama Islam, kita pelajari, kemudian kita yakini kebenarannya, kemudian kita laksanakan dengan dasar yakin kepada Allah sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang apa dasar-dasar akidah Islam itu? Ini perlu kita ketahui bersama ini. Jadi dasar-dasar
atau landasan pokok di dalam ajaran agama Islam, sumber utama pelajaran keyakinan di dalam agama Islam yang pertama adalah Al-Quran. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran kita jadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan yang harus kita yakini kebenaran yang ada di dalam Al-Quran untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, sumbernya adalah di dalam As-Sunnah atau Al-Hadis. Ya, nanti kita jelaskan apa pengertian Al-Quran dan apa pengertian Al-Hadis. Di samping dua hal ini, sebenarnya ada sumber-sumber lain yang bisa kita jadikan landasan, sebagai landasan, istilahnya itu pelengkap atau penyempurna. Di antaranya adalah, ini bukan berarti Al-Quran tidak sempurna, artinya lebih rinci begitu ya, lebih memperjelas. Karena Al-Quran itu bersifat global, jadi perlu diperinci, diperjelas. Nah, di dalamnya ada As-Sunnah, dijelaskan dalam As-Sunnah. Kalau di As-Sunnah masih belum jelas karena tidak disampaikan secara detail di dalamnya, maka ada istilah ijma' para ulama atau kesepakatan para ulama yang disebut ijma'. Yang keempat disebut qiyas. Ya, yang qiyas ini adalah ulama bersepakat untuk mengkiaskan atau menyamakan suatu hukum dengan hukum-hukum tertentu yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah atau Al-Hadis, ya. Itu. Pada prinsipnya di antara segala sumber pokok hukum akidah Islam itu intinya ada dua ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu akidah Islam bersifat tauqif, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dijelaskan di dalam suatu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Artinya, telah kutinggalkan kepadamu dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah atau Al-Hadis. Jadi ada dua sumber hukum ini, sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Di samping itu juga disampaikan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, sekarang sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan apa yang dimaksud dengan Al-Hadis, di sini dijelaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam.
yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup yang berisi firman-firman Allah. Bagaimana firman Allah ini bisa nyampai kepada Nabi Muhammad, yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Apakah Allah tidak bisa menyampaikannya sendiri? Tentu saja bisa. Ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada manusia, kepada kita umat manusia, bahwa kalau kita ingin berhubungan dengan sesuatu yang terlalu jauh, maka kita bisa memanfaatkan suatu perantara. Kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk berhubungan secara langsung. Jadi ini Allah memberikan pelajaran kepada manusia agar segala sesuatu itu bisa dilaksanakan melalui perantara. Sekarang apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat hadis ini ada 3 hal. Sebenarnya ketiga-tiganya ini bersumber dari contoh teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik itu berupa ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau, atau beliau tidak melaksanakan tetapi beliau mendiamkan. Ya, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum di dalam ajaran agama Islam. Ya, itu anak-anak ya. Jadi supaya betul-betul difahami. Jadi hadis itu ada yang berupa ucapan, maka ada kata-kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti berupa ucapan. Kalau berupa perbuatan itu biasanya kata-katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah begini. Itu ada istilahnya itu perbuatan Rasulullah. Ada kadang-kadang sahabat melakukan sesuatu dan ternyata Nabi Muhammad mendiamkan, tidak melerai. Itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum bahwa umat Islam bisa melakukan hal tersebut. Sekarang kenapa hadis kok dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran? Hal ini dikarenakan yang pertama, semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini juz 30 ini. Nanti ada pertanyaan, ini terdapat di dalam surat apa ya. Artinya dan tiadalah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut kemampuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Rasulullah itu kalau mengucapkan sesuatu itu pasti sudah dipikirkan matang-matang, karena beliau menerima wahyu. Tidak boleh Nabi Muhammad itu mengucapkan sesuatu hanya mengikuti hawa nafsunya. Makanya bisa dijadikan sebagai pedoman atau sebagai petunjuk dalam beragama, di dalam ajaran agama Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyampaikan
wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Kemudian yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Jadi Al-Quran itu bersifat global sehingga perlu dijelaskan di dalam hadis. Ya, termasuk di dalam Al-Quran disampaikan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini adalah dasar Al-Quran agar kita senantiasa menyembah kepada Allah dan menjauhi sifat syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, selanjutnya ini dijelaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizal linnas iz atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'ts. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat. Lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Kalau dilihat dari hadis ini, ada 6 hal yang wajib diyakini oleh umat Islam. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, ya, yang disebut sebagai rukun iman. Ya, itu harus atau wajib kalian hafal itu, jangan sampai kalian tidak hafal. Nah, dasar pokok dari ajaran akidah ya ini, yaitu beriman kepada Allah, itu intinya yang paling utama. Makanya Rasulullah bersabda, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Qultu ana wa man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Yang artinya barang siapa meninggal dalam keadaan mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Dan aku berkata, saya dan orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun niscaya masuk surga. Dari hadis ini disampaikan bahwa kita sebagai umat Islam wajib mengesahkan Allah. Diharamkan menyekutukan Allah atau membandingkan Allah dengan segala sesuatu, maka tidak boleh.
Kalau kita nanti mati kok dalam keadaan menyekutukan Allah, pasti kita akan masuk neraka. Tapi di situ disebutkan, dilanjutkan oleh Rasulullah, saya kata Rasulullah, dan orang yang mati tetapi tidak menyekutukan Allah dalam hari ini, dia mengesahkan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anak-anak, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.